Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa belajar bersama di masjid yang diberi nama dengan Masjid Pojok. Kampung Pojok atau Masjid Pojok? Masjid At-Taqwa lingkungan pojok. Berarti ini paling pojok di Pacitan. Enggak. Namanya salah ini berarti. Rodok pojok mungkin lebih betul loh ya. Alhamdulillah, dan Masya Allah semangatnya para ikhwah yang ada di sini untuk mengadakan kegiatan talabul ilmi, kegiatan belajar bersama, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semuanya. Kita akan membahas tentang cara keluar dari riba. Nanti tidak perlu curhat ya, kalau saya sudah punya utang riba sekian. Karena kita rahasiakan aib kita masing-masing. Cuman kita perlu tahu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang muslim yang ketika mati tidak membawa dosa besar. Menjadi seorang muslim yang ketika mati tidak membawa dosa besar. Karena kita berharap dengan melepaskan semua bentuk dosa besar sebelum mendekati ajal, semoga nanti bisa mengantarkan kepada husnul khatimah. Yang bermasalah begini, siapapun yang punya utang dengan lembaga ribawi, lalu dia membayar cicilan. Dalam cicilan itu bisa dipastikan yang namanya cicilan ya, pokok cicilan sama dengan pokok plus riba. Sehingga kalau bulan ini selesai Oktober, masuk bulan baru, Anda menyerahkan cicilan pokok plus riba, maka berarti mengulang dosa besar berikutnya sampai cicilan itu selesai. Dan kondisi inilah yang dialami oleh kaum muslimin yang mereka punya sangkutan dengan utang ribawi. Nah, kita berusaha bagaimana caranya agar kemudian cicilan ini segera selesai, sehingga tidak lagi mengulang membayar riba setiap bulan. Karena kan jadinya dosa besar berulang setiap bulan. Padahal kita tahu bahwa dalam transaksi riba, yang mendapatkan hukuman dari Allah tidak hanya yang menerima riba, termasuk di antara yang mendapatkan hukuman adalah yang memberi riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, berarti penerima. Wa mukilahu, yang memberi makan riba, berarti yang bayar bunga. Wa katibahu, tukang catatnya. Wa syahidai, dan dua saksinya. Wa qala hum sawa, dan beliau bersabda semuanya sama saja. Sehingga di posisi apapun ketika orang melakukan praktek transaksi riba semacam ini, maka semuanya terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan doa yang sangat menakutkan. Baik.
Karena itu kalau posisi kita sebagai pemberi makan riba, maka salah satu di antara resiko yang akan didapatkan adalah kita mendapatkan laknat dari Nabi SAW di saat kita menyerahkan riba. Jika itu berulang setiap bulan, bulan ini ada, bulan besok nyicil lagi, bulan besok nyicil lagi, sehingga dia selalu pecicilan ya, nyicil terus. Maka sepanjang dia nyicil itu berulang melakukan transaksi atau membayar sebuah bunga yang itu nilainya adalah dosa besar yang dilaknat oleh Nabi SAW setiap bulan. Bulan ini dilaknat, bulan besok dilaknat lagi, bulan besok dilaknat lagi, waliyadzubillah. Baik. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa keluar dari lingkaran semacam ini? Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang solusi agar keluar dari riba atau cara untuk meninggalkan riba, maka ada dua sudut pandang di sana. Yang pertama adalah sudut pandang dari lembaganya yang menerima riba. Yang kedua sudut pandang dari nasabahnya yang memberi makan riba. Karena keadaan mereka berbeda. Baik, saya dahulukan terlebih dulu untuk lembaganya. Kalau ada sebuah lembaga keuangan yang dia ingin mengembangkan dana yang dimiliki, bagaimana sih caranya agar kita bisa atau lembaga keuangan ini bisa bebas dari riba? Misalnya Anda ingin punya koperasi yang tidak ada ribanya, atau ingin membuat BMT yang tanpa riba. Itu bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa riba itu dikontraskan dengan apa? Riba itu kontras dengan apa, Pak? Jual beli. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Masya Allah. Ini hadiahnya mana? Tinggal ini Pak hadiahnya. Tidak boleh dipakai hadiah ini. Ada di luar ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga dua hal ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Karena yang satu dihukumi dengan tegas halal, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat zikir ya. Buku zikir pagi petang. 2 buku, Masya Allah. Titip Mas. Itu souvenir pernikahan Mas ya. Nah. Karena dalam satu ayat ini Allah menegaskan hukumnya dengan kontras, yang satu halal, yang satu haram. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu ditanya, apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli? Apa perbedaan antara riba dengan jual beli? Ya? Gimana Bapak? Masya Allah. Kalau riba? Masya Allah. Bapak pernah ikut kajian saya berarti? Kok tahu jawabannya dari mana, Pak? Masya Allah. Langsung saya kasih hadiah utama ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi jawabannya adalah ada barang dan tidak ada barang. Anda tidak perlu menjawab akadnya, karena ini jawaban terlalu normatif. Jawaban normatif itu tidak menunjukkan pembeda dengan yang lain. Jadi apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli? Perbedaannya adalah dari sisi objeknya. Kalau riba itu tidak melibatkan barang maupun jasa, sehingga yang keluar uang masuk uang. Lembaga ini, BMT ini mengeluarkan uang, masuk kembali uang, kemudian nyiprat uang. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, duit cipratan ini panas.
Karena itulah transaksi riba. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli itu yang dikeluarkan barang lalu nanti dapat uang plus keuntungan. Atau dia mengeluarkan jasa, dari jasa itu dia bisa mendapatkan bayaran. Sehingga kalau yang dipraktekkan adalah keluar barang atau jasa, lalu lembaga itu bisa mendapatkan uang, maka keuntungan dalam uang itu halalan thayyibah. Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Dan Allah telah menyinggung dalam Al-Quran. Sebagian masyarakat jahiliyah nggak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka kalau seorang muslim ditanya tentang perbedaan jual beli dan riba, kok enggak bisa jawab? Jangan-jangan mirip seperti ini, Pak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli seperti riba, padahal keduanya ini saling berbeda. Baik. Perbedaan yang paling mendasar tadi ada pada objeknya. Karena itu kalau kita punya lembaga keuangan, apapun namanya, baik BMT, koperasi, bahkan andaikan sampai bisa jadi bank, maka untuk bisa menjadi lembaga keuangan yang sesuai syariah, kata kuncinya satu. Kamu menjual apa, kamu memberikan jasa apa. Sehingga orang tidak bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam bentuk uang. Saya ngasih uang, nanti uang saya akan bekerja, lalu saya dapat uang. Itu tidak bisa. Sebab uang tidak boleh disewakan, uang tidak boleh disewakan, uang juga tidak bisa dikasihkan ke orang lain dalam bentuk utang, lalu nanti akan menghasilkan keuntungan. Sebab kita punya kaidah, setiap keuntungan dari transaksi utang adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahiyar riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka nilai manfaat itu adalah riba. Baik, bisa dipahami di sini? Nah, sekarang masih meninggalkan pertanyaan. Terus apa perbedaan antara riba dengan mudharabah? Apa perbedaan antara riba dengan mudharabah? Bagi hasil. Ada yang bisa ngasih jawaban? Nah, silahkan. Kalau riba untung terus, Masya Allah, barakallahu fikum. Dikasih ini ya. Ini sepasang mas ya. Masya Allah. Baik, jadi apa perbedaan antara riba dengan mudharabah? Perbedaannya adalah dari sisi nilai uang yang diserahkan. Kalau statusnya terjamin, jika uang itu dijamin dalam arti nanti pasti akan balik utuh, plus ada keuntungan, maka keuntungan itu statusnya riba. Karena uangnya dijamin. Tapi kalau uangnya tidak dijamin, itu mudharabah. Sehingga kalau tidak dijamin, maka dia menghadapi dua peluang. Antara apa Pak? Untung atau rugi. Karena itu dalam prinsip mudharabah, peluang untung sama dengan resiko rugi. Orang tidak boleh dalam melakukan mudharabah hanya mau untung, nggak mau rugi. Kalau ini praktek riba. Dipahami insya Allah ya? Sehingga kalau misalnya begini, koperasi ingin memberikan modal kepada seorang pengusaha yang baru membuka pabrik tahu tuna. Kemudian dikasih modal senilai 100 juta. Sudah? Kalau akadnya mudharabah, maka pihak koperasi harus siap dengan resiko.
Ini kalau usahanya gagal, rugi, di luar keteledoran pengelola, maka koperasi tidak boleh minta 100 juta ini balik utuh. Tapi kalau nanti usahanya berkembang, dapat untung, koperasi berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Dan itulah keseimbangan yang diajarkan dalam praktek mudharabah. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Dipahami ya insyaallah. Baik. Kalau transaksi riba enggak. Transaksi riba itu duit yang diserahkan utuh. Kemudian nanti dia mendapatkan keuntungan. Berarti kalau ada kasus seperti ini. Si A memberikan modal kepada si B. Perjanjiannya, wahai B, saya kasih modal ke kamu 100 juta. Nanti kalau untung kita bagi hasil 50-50. Tapi kalau rugi saya nggak mau bagi hasil, cuman tolong modal saya dikembalikan. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Karena modalnya dijamin. Baik, karena tidak mau resiko. Selama modal dijamin dan tidak ada resiko yang ditanggung oleh pemberi modal, maka transaksi itu hukumnya masuk dalam kategori utang, dan oleh karena itu tidak boleh minta kelebihan. Dipahami ya? Baik. Sehingga mudharabah, sebagaimana Anda bisa mendapatkan peluang untung, Anda juga harus siap dengan resiko rugi. Makanya kita diajarkan prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tidak boleh orang membalik ya. Ringan aku yang jinjing, kalau berat kamu yang mikul, itu tidak boleh. Karena kalau seperti ini mendolimi salah satu pihak. Baik, ini solusi yang bisa dilakukan ketika seseorang ingin membuat sebuah lembaga keuangan atau lembaga apapun yang kemudian ingin mengembangkan dengan cara syar'i, yaitu galakkan jual beli. Anda menjual sesuatu yang sifatnya real secara kredit dan nanti akan mendapatkan keuntungan. Baik. Berikutnya kita akan berbicara untuk posisi nasabah. Ini nasabah punya utang. Dia punya sangkutan dengan lembaga ribawi. Yang otomatis dia harus membayar bunganya. Ada solusi yang sifatnya terbatas pribadi, ada solusi untuk sebuah komunitas. Saya dulukan solusi untuk yang sifatnya terbatas pribadi. Kalau Anda menjadi korban dalam kasus semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin yang kami hormati, bahwa dalam sebuah akad, kesepakatan itu boleh berubah. Kesepakatan itu boleh berubah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga misalnya, dulu saat akad, si fulan ini, si A ini harus bayar riba. Kemudian setelah dilakukan perubahan, si fulan atau si A ini ingin agar ribanya dihapuskan. Boleh atau tidak kayak gitu? Boleh. Yang penting keduanya saling sepakat. Sudah? Oleh karena itu, apabila ada orang punya utang bank atau lembaga ribawi dan dia ingin menghapuskan ribanya, maka dia bisa sampaikan kepada lembaga keuangan itu. Saya ingin bayar pokoknya saja dan tidak mau bayar bunganya. Sudah? Kira-kira di Indonesia ada nggak bank seperti itu, Pak? Ya? Orang gelem ya? Ada kayak gitu, Pak? Bank Thoyib. Memang ada sebagian orang yang berhasil, tapi itu melalui proses yang panjang dan tawar-menawarnya cukup alot. Biasanya begini, kalau nasabah itu sudah dianggap sebagai NPL, non
performance loan, utang yang tidak bisa ditagih. Itu akan menurunkan kualitas dari bank, prestasi bank turun. Dan bagi bank ini penyakit. Maka semakin banyak NPL, semakin menurunkan tingkat kualitas bank. Karena itu, bagi sebagian orang yang dia punya utang semacam ini, kadang perlu strategi, ya. Tapi ini online ya, bahaya kan. Kalau ketahuan bank, jadi ketahuan strateginya ya. Kadang perlu strategi gimana caranya agar dia bisa lebih kuat dalam menawar, sehingga nanti minta kepada pihak bank, saya hanya mau bayar pokoknya saja, tapi untuk bunganya saya tidak mau bayar. Ada sebagian yang berhasil, meskipun banyak yang gagal. Nah, kami di Jogja itu ada komunitas kecil-kecilan ya. Namanya IBR, Indonesia Bersih Riba. Dan beberapa anggota IBR adalah mantan bankir yang dia bisa memediasi antara nasabah dengan pihak bank. Karena dia bisa tahu celah. Kira-kira celah mana di mana bisa ditawar nilai bunganya. Kurang lebih begini, butuh pendampingan untuk kemudian melakukan penawaran kepada pihak bank. Kalau itu bisa dilakukan, walhamdulillah. Kalau nggak bisa, minimal nilai bunga itu diturunin, Pak. Minimal nilai bunga itu diturunin. Sehingga misalnya bunganya masih 50 juta. Kalau bisa diturunkan sampai tinggal 20 juta, 30 juta, alhamdulillah. Itu akan mengurangi kualitas dari dosa riba yang harus dibayarkan oleh nasabah. Baik, ini solusi yang terkait pribadi. Lalu bagaimana kalau solusinya sifatnya komunitas? Kalau solusinya sifatnya komunitas, kadang ada orang yang pingin dia itu segera menutupi utangnya. Cuman dia nggak punya dana yang cukup untuk menutupi utang. Apa yang harus dilakukan? Apakah utang lembaga yang lain untuk menutupi utang yang pertama? Jadinya gali lubang, tutup luang. Utang untuk menutupi bunga. Baik. Kita tidak menyarankan seperti itu karena ini nanti bisa menambah nilai bunga. Ini ada beberapa kejadian kayak gini ya. Si A punya utang dari lembaga ribawi, konvensional. Udah? Kemudian utangnya setelah dicicil, anggaplah masih tersisa 200 juta. Terus dia berpikir begini, kalau bank syariah, itu kan sudah sesuai syariah. Akhirnya dia pingin oper kredit ke bank syariah. Dari lembaga keuangan tadi, oper kredit ke bank syariah. Sisa utang dari 200 juta ditutupi oleh bank syariah ke bank konven tadi. Sudah? Terus dia nyicil ke bank syariah 220 juta. Menurut Anda ini makin riba atau malah mengurangi riba? Jadinya apa, Pak? Makin riba. Karena lembaga kedua ini juga minta margin. Lembaga yang kedua ini juga minta keuntungan. Maka kalau dia mengeluarkan utang 200 juta, dia akan minta keuntungan sehingga jadi tambah sekian puluh juta. Masya Allah. Makanya ini bukan solusi ya. Sehingga punya utang di bank konven, jangan ditutupi pakai bank yang lain. Anda kalau nutupi pakai bank yang lain, maka nanti utangnya akan semakin bertambah banyak. Itu bukan memberikan solusi, tapi justru menambah nilai riba. Baik, terus solusinya bagaimana? Coba kita galang kekuatan komunitas. Saya yakin ini bisa dilakukan dimanapun, sebagaimana ini kami lakukan di Jogja. Ya meskipun nilainya sangat terbatas. Bapak Ibu punya uang di rekening, dan duit itu nganggur, tidak bisa dimanfaatkan. Ataupun kalau Anda memanfaatkan, nanti tidak bertambah. Kalau bertambah, penambahannya tidak boleh dimiliki.
Kalau misalnya begini, duit nganggur yang Anda punya ini dikumpulin jadi satu di sebuah lembaga, anggaplah lembaga ini namanya Lembaga Pengelola Dana Umat, LPDU. Sudah? Lalu duit nganggur tadi Anda kumpulkan di LPDU. LPDU ini kemudian meminjamkan duit nganggur ini kepada orang-orang yang punya masalah dengan utang ribawi. Nah, setelah itu dia akan gunakan untuk nutupi ribanya. Dia akan gunakan untuk nutupi ribanya. Nutupi bunganya, nutupi pokoknya dan seterusnya hingga utang itu lunas. Ketika utang itu lunas, orang ini akan membayar ke LPDU secara nyicil tanpa bunga. Kurang lebih seperti itu. Sudah? Dengan cara demikian, kita memanfaatkan potensi umat untuk membantu umat. Memanfaatkan potensi umat untuk membantu umat. Terus akadnya ke LPDU ini apa, Pak? Ada uang masuk, ada uang keluar. Untuk uang masuk bisa dibuka beberapa keran. Satu, keran zakat. Uang masuk dikasih apa? Keran yang pertama adalah zakat. LPDU ini bisa menampung zakat. Zakat nanti disalurkan kemana? Zakat ini nanti akan disalurkan untuk nutupi utangnya masyarakat yang punya utang. Berarti status mereka sebagai apa? Ghorimin. Dan ghorimin termasuk mustahik zakat. Baik. Yang jarang diperhatikan di masyarakat adalah para ghorimun. Yang ghorimun itu termasuk di antara mustahik zakat. Keran yang kedua adalah utang. Bapak punya uang nganggur? Punya. Baik. Bisa nggak Pak diutangkan ke sini? Nanti LPDU ini akan jamin. Uang Bapak akan kami kembalikan. Tapi mohon maaf, kalau diutangkan ke sini Pak, minimal 2 tahun. Biar nanti bisa diputar ke yang lain. Tapi kalau hari ini utang, besok ditagih lagi ya jangan. Karena nggak memberikan pengaruh sama sekali. Bapak minimal utangkan selama 2 tahun. Dan siap tidak ada pertambahan sedikit pun. Nanti ketika 2 tahun akan dikembalikan utuh sebagaimana dana yang kemarin diberikan. Sudah? Diterbitkanlah surat utang. Ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta, dan seterusnya. Kumpul di LPDU ini. Sudah? Keran yang ketiga. Wakaf tunai. Wakaf tunai itu apa Pak? Orang wakaf tapi dalam bentuk duit. Orang wakaf tapi dalam bentuk uang, dalam bentuk duit. Misalnya, si A ikut wakaf. Senilai berapa? 500.000. Saya wakaf 500.000. Sudah? Masuk ke LPDU ini. Baik. Sekarang perbedaan masing-masing apa Pak? Kalau zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik, yaitu para ghorimin. Dan nanti jadi hak milik ghorimin. Nggak balik lagi ke LPDU ini. Kalau kemudian utang, nanti dikembalikan lagi ke LPDU. Lalu LPDU mengembalikan kepada masyarakat yang memberi utang. Kalau wakaf, ini diserahkan ke LPDU, dikeluarkan untuk kaum muslimin, nanti balik lagi ke LPDU, tapi muter lagi. Itu wakaf. Karena wakaf tidak boleh dikembalikan kepada wakifnya yang memberi wakaf. Paham insyaallah ini? Baik. Keran yang lain bisa dipakai untuk menampung riba. Anda punya rekening, di rekening Anda ada bunganya, maka bunganya bisa ditaruh di LPDU ini. Fungsinya apa nanti Pak? Kalau ada orang yang sudah menawar ke bank, bunganya nggak bisa hilang, maka bunga tadi bisa ditutupi pakai bunga yang lain. Menyiram najis dengan najis. Boleh nggak kayak gitu? Tetap najis ya. Baik. Ini yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya uang keluarnya ini nanti kalau zakat disalurkan kepada ghorimin
nggak balik. Kalau kemudian Anda bantu dalam bentuk selain zakat, seperti memberi utang atau memberi modal, maka nanti harus balik ke LPDU. Nah, dari cara seperti ini kita bisa memanfaatkan potensi umat untuk kemudian membantu sebagian umat yang membutuhkan. Maka kalau ada di antara jamaah, Mas saya punya utang 50 juta, LPDU punya duit berapa? Ada 500 juta. Ya. Maka 50 juta diutangkan ke orang ini, langsung tutup sekali pokok plus bunga. Nah biasanya pihak bank kalau kemudian utangnya itu mau dilunasi sekali, jika orangnya bisa nawar dengan benar, itu biasanya bunganya diturunkan. Sehingga utangnya 60 juta. Bunganya bank berapa? 15. Terus dilakukan tawar-menawar, bunganya jadi tinggal 10, sehingga cukup bayar 50 saja. Seperti itu bisa dilakukan di sebagian bank agar orang bisa lebih cepat keluar dari lingkaran riba, tapi butuh dana umat tadi. Butuh dana umat. Saya kira untuk komunitas yang kecil, misalnya di teman-teman di Pacitan atau di tempat yang lain, ini bisa kita galakkan. Nanti ada satu ustadz yang bisa membina dan sekaligus menjadi penjamin. Karena kalau yang jamin komunitas itu biasanya akan lebih dipercaya. Baik. Insya Allah seperti ini bisa nggak dibangun, Pak? Atau sudah ada? Belum ada? Belum. Semoga ini nanti bisa diwujudkan dan niatnya dalam rangka untuk membantu. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup jemaah. Demikian sebagai pengantar dan masih ada sisa waktu, kami persilahkan bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, kami silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah yang mau bertanya, kami persilakan. Allah. Mau curhat juga boleh. Boleh langsung ya. Alhamdulillah. Gantian. Ini satu lagi. Nanti. Oh di sini. Siap. Silahkan. Insya Allah saya pemula orang yang Ustaz sebut tadi, saya itu selama 2 tahun kemudian tidak membayar bunga dan riba. Alhamdulillah setelah 2 tahun saya tanpa ada tambahan margin. Tanpa bunga. Masya Allah. Tapi dimandekan dulu selama 2 tahun. Setelah itu alhamdulillah saya dapat saya bisa nabasi karena yang disampaikan Ustaz Fatul itu setidaknya sekitar 70 juta maksud saya. Yang saya mau tanyakan Ustaz, saya membaca beberapa bulan itu kalau kita harus memberikan sisa riba, terus kalau kita meninggalkan itu yang lalu di bagian ini, dan itu terserah Allah urusannya. Itu maksudnya seperti apa? Urusan itu terserah Allah itu urusannya seperti apa? Bagaimana dengan data yang saya miliki setelah saya berhenti dari itu? Karena urusan dari hasil Masya Allah. Bangun rumah, punya villa, bangun perusahaan. Barakallahu fiik. Baik. Ada kasus berkaitan dengan Masya Allah, silakan. Mau lewat dulu ini sponsornya. Alhamdulillah.
Baik. Mungkin tidak dibuka dulu ya. Nanti tetap disimpan tertutup, baru dibuka selesai kajian insyaallah. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang peringatan dari Rabb-nya, fantaha lalu dia berhenti, falahu ma salaf. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta ma salafa di masa silam. Wa amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada Allah. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang yang memiliki harta haram sebelum dia mengetahui ilmunya, orang yang memiliki harta haram sebelum mengetahui ilmunya, maka status harta itu halal baginya. Alhamdulillah, insyaallah. Mulai senang nih ya. Silakan mau diunjuk riyen, Pak. Oh, mboten, mangke mawon nggih. Dan dulu para sahabat, banyak di antara mereka sebelum Islam datang dan sebelum ayat tentang haramnya riba itu turun, mereka memiliki harta dari hal yang haram. Nah, saat ayat itu turun, Allah tidak perintahkan untuk memiskinkan diri. Sehingga transaksi riba, lalu dapat duit banyak, bisa dipakai beli rumah. Jual beli khamar, dapat duit, bisa dipakai untuk beli lahan. Dan seterusnya. Itu dialami oleh orang di masa silam. Sehingga ada sebagian orang yang dia memiliki harta dari hasil jual beli sesuatu yang haram. Seperti jual beli khamar. Sebelum khamar itu dilarang. Karena khamar bagi masyarakat Madinah itu termasuk di antara komoditas ekspor yang dikirim ke Syam sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih mahal. Nah, sebelum ada ayat yang mengharamkan khamar, mereka praktek seperti itu. Ketika turun ayat tentang khamar, Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan seluruh harta yang dulu kalian dapatkan dari hasil khamar sedekahkan semuanya. Enggak ada perintah seperti itu. Dan itulah makna dari ayat faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, falahu ma salaf. Maka dia punya hak untuk memiliki harta di masa silam. Wa amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada Allah. Artinya urusan harta ini kembali kepada Allah. Kamu tidak diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penegasan bahwa dia boleh untuk memanfaatkannya. Sehingga orang yang memiliki harta haram sebelum tahu ilmunya tidak boleh. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah ngerti itu haram dan dia tetap mengambilnya, maka dia berdosa besar. Faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang balik lagi, maka dialah penduduk neraka. Sehingga wis ngerti riba, sik diterusno. Nah, itu yang mendapatkan ancaman dosa besar, waliyadzubillah. Oleh karena itu, kalau Bapak dulu praktek riba, sudah berhasil beli rumah, sudah berhasil beli villa, atau bahkan apalagi Pak, membuat museum ya. Misalnya, maka posisi Bapak dalam hal ini, kalau dulu tidak tahu ilmunya, semua itu boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Mikrofonnya mana tadi? Mati. Mm-mm. Harga.
Baik. Skemanya gimana sih agar sebuah lembaga keuangan itu bisa melakukan praktek jual beli yang aman dan syar'i? Aman dan syar'i, kan gitu ya? Karena kita tahu bahwasanya lembaga keuangan itu biasanya mereka tidak nyetok barang. Lembaga keuangan biasanya mereka tidak sedia barang. Tapi barang itu baru dibeli sesuai pesanan. Sederhananya kayak gini. Si A datang ke bank dan bank ini banknya sudah syariah. Si A datang ke bank. Ditanya, "Mau ngapain Bapak?" "Saya mau ngadem." Enggak ada kan ya. "Mau ngapain?" "Saya mau butuh uang." "Kamu butuh uang buat apa?" "Saya butuh uang untuk beli motor." "Motor yang diinginkan kayak apa?" Terus dia kasih rincian. "Saya pengen motor dengan merek ini, cc sekian, tahun sekian dan seterusnya." "Baik, kalau mau motor seperti ini akan kami usahakan." Sudah, setelah dilakukan verifikasi dan seterusnya, nasabah ini diterima. Maka bank melakukan pengadaan motor itu. Dia beli motor itu dari pihak dealer atau penjual motor siapapun untuk mendapatkan motor sesuai yang diinginkan oleh si A tadi. Nah, saat pengajuan ini ada estimasi harga, boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Karena sebatas estimasi harga itu tidak menunjukkan angka riba. Tapi kan belum punya barang. Belum punya barang boleh berencana akad. Dan estimasi harga itu sifatnya rencana akad. Hukumnya enggak masalah. Sama misalnya, Anda tanya ke saya, "Nek HP-mu iki pokdol diregani piro?" Padahal belum tentu saya jual. Cuman Anda tertarik dengan HP saya, lalu Anda tanya, "HP kamu ini kalau kamu jual harganya berapa?" Ya, andaikan saya jual, ini saya kasih harga 3 juta. Padahal belum tentu saya menjual. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Boleh saja. Karena sebatas menyebutkan estimasi harga, itu tidak menunjukkan bahwa kedua belah pihak melakukan akad. Paham insyaallah di sini? Baik. Oleh karena itu dalam hal ini tidak masalah jika Bapak menyebutkan estimasi harga atau lembaga keuangan menyebutkan estimasi harga meskipun dia belum memiliki barang. Nah, setelah verifikasi selesai, bank beli motor itu, lalu motor itu dibawa ke bank. Nasabah dihubungi, "Motor sudah ada di tempat kami, silahkan kalau mau diakadkan datang ke kantor." Maka A datang ke kantor. Setelah A di kantor, dilakukanlah transaksi jual beli, di mana bank boleh mengambil margin yang lebih ketika dia menjual dengan harga kredit. Kemarin kulaknya 20 juta, dijual jadi 25 juta. Boleh nggak, Pak? Dia ngambil margin 25%. Sah-sah saja. Hukumnya boleh. Karena dalam hal ini diperbolehkan bagi pihak bank untuk mendapatkan keuntungan dari praktek jual beli. Wallahu a'lam. Cukup mudah ya. Mungkin bisa digalakkan seperti itu. Teman-teman berkumpul, ayo kita modal, bantingan berapa? 1 juta. 1 juta kali 100 orang. Berkumpul sekian ratus. Sudah? Kalau nanti ada yang meminta sesuatu atau menghendaki barang tertentu, lembaga ini yang membelikan. Sudah? Nanti setelah dibelikan, dijual ulang dengan cara kredit plus ada keuntungan. Kami di Jogja selain punya IBR, nasabah ini tanya, "Terus kalau saya butuh motor solusinya gimana?" Kan tidak mungkin utang ke IBR. Maka kita buatkan satu lembaga baru, namanya Syirka Al-Hidayah, yang itu melayani jual beli kredit. Masya Allah jamaah, modalnya waktu buka 35 juta. Dan sekarang alhamdulillah sudah melayani belasan mobil. Dari awalnya 35 juta. Ya merambat sedikit-sedikit. Cuman belikan HP, motor, laptop, sampai ada yang beli kulkas,
kemudian kipas AC. Kami belikan, setelah itu kami jual ulang dengan ada margin. Alhamdulillah dari yang awalnya 35 juta, sekarang perputarannya sekian belas mobil yang sudah dilayani. Dan itu cukup potensial untuk dilakukan di teman-teman yang punya ikatan emosional bagus, sehingga saat naruh modal saling percaya, Anda bisa galakkan cara seperti ini. Wallahu a'lam.